Hari ini akan jadi video yang spesial. Spesial karena secara topik ini lagi ramai, secara keresahan di gue pribadi cukup tinggi. Dan utamanya karena gue mengundang seorang narasumber yang tidak berkenan dan juga tidak bisa menampilkan wajahnya di depan publik. Tapi lu bisa menemui dia di Instagram dengan akun @pejudi.insyaf. Bersama dengan Pejudi Insyaf, kita akan ngobrolin soal fenomena judi online yang sekarang lagi ekstrim. Selamat malam, Pejudi Insyaf. Selamat malam. Terima kasih loh sudah mau hadir di sini. Enaknya panggil bro aja biar pendek, Bang. Bro aja ya? Bro aja lah. Oke. Bro, nanti intinya sih gue akan kita akan mulai dari lu. Oke. Dan masalah judi apa waktu itu lu alamin. Oke. Kemudian sampai seperti apa kecanduannya. Terus titik apa yang membuat lu berhenti. Dan kenapa lu sekarang bantuin orang yang punya kecanduan judi. Dan gimana lu ngelihat fenomena judi online. Karena gue tahu lu resah juga. Kita sering dem-deman ngomongin soal ini. Kita mulai dari masalah judi lu. Oke. Lu masih ingat gak pertama kali lu berjudi? Kalau judi yang manual, yang sesama teman itu SMP kalau nggak salah, gue kelas 3 SMP itu pertama kali gue masih judi-judi kenakalan lah ya. Judi 1.000 perak, 5.000 perak, waktu itu tahun-tahun 98 itu. Judi apa tuh? Bola. Iya, bola. sama skor aja. Ya siapa menang aja kayak. Siapa menang? Ngepur berapa? Ngepur setengah, ngepur satu gitu. Percaya atau tidak? Gue sampai sekarang nggak ngerti tuh. Ngepur setengah, ngepur satu itu gimana sih maksudnya? Enggak, misalnya lu MU nih, gue MU ya. Gue ngepur lu setengah, misalnya lawan Chelsea gitu ya. Nah, 0-0 nih sampai habis. Gue menang karena gue dapat setengah. Golnya kan 0-0, gue dapat setengah. Nah, kalau 1-0 lu menang. Nah, kalau misalnya lu ngepur satu gua. Terus skornya 1-0. Seri, kita nggak dapat. Impas. Oh gitu. Iya. Gila juga. Oke, sebenarnya awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Terus berkembangnya kemana? enggak, sebenarnya itu karena kan kita nggak ada, kalau sama teman ya, kalau ada aja, kalau ada pertandingan yang liga besar atau lagi final Piala Dunia, yang gitu-gitu aja sebenarnya. Belum sampai yang benar-benar kecanduan, yang kecanduan sampai hutang atau mencuri atau minjem duit di mana-mana. Enggak sampai. Tapi terus kan ada masanya di mana yang tadinya iseng jadi hobi. Oke. Terasa tuh pergeseran dari iseng-iseng doang, terus tiba-tiba jadi kayak pengen judi gitu, jadi sering gitu. Kayaknya itu pengaruh lingkungan pada saat itu. Gue kan tinggal di kota yang waktu itu lumayan identitasnya itu lumayan inilah dengan judi, lumayan terikat sama judi. Di Indonesia apa di luar negeri? Di Indonesia. Oh, mau nyebut kotanya nggak? Medan. Iya. Kultur judinya tinggi. Ya? Kultur judi tinggi. Gue dulu tahun-tahun segitu SMP SMA itu togel. Ada namanya dulu, ya sama lah kayak model togel Kim, Huawei zaman itu kan masih belum terlalu diincar ya. Iya. Itu kalau ikutan togel tuh lu naruh berapa biasanya? 1.000 perak misalnya. Untuk dapat berapa? Kalau misalnya 4 angka mungkin kalau nggak salah dulu bisa 7 juta. Dari naruh 1.000 dapat 7 juta? Iya, 4 angka itu probabilitasnya kan gede. Nah, misalnya 3 angka mungkin 2 juta atau berapa. Misalnya kalau 2 angka dapatnya 70.000 atau 100.000 dari 1.000. Pernah berhasil? Jarang, tapi pernah. Sekalinya pernah dapatnya berapa? 70.000. Misalnya gue ini ada duit 10.000 nih. Gue pasang 2 angka aja. 2 angka misalnya 30 berapa sampai 10. 1.000. Gue nunggu tuh sampai sore. Misalnya pasangnya pagi nunggu sore. Atau masangnya malam nunggunya pagi keluar nomornya. Nah, nanti biasanya dari 10 itu kan nomor kan ada 99 ya. 99 kalau yang 2 angka kan. Ya ada aja kena itu 70 berarti gue udah untung 60.000 kan. Wow. Itu menang sekali itu jadi pemantik untuk ngelanjut. Kalah walaupun penasaran. Kalahnya lebih sering. Kalah penasaran, menang semakin semangat.
itulah judi. Itu yang dinamakan judi. Itu udah, Candu. lu udah kena kayak gitu dari SMA berarti? SMP, SMA gue udah. Terus kebetulan gue kuliah pindah ke kota lain. Itu mulai adem itu, nggak ada tuh, nggak ada lawan, nggak ada lingkungan, nggak ada hubungan sama judi. Sampai tahun, kalau nggak salah gue itu tahun 2002 atau 2003 ada yang kenalin sama satu website lah, judi online. Kayaknya itu memang suatu hal yang baru di Indonesia, itu sangat baru. 2002, 2003. Bayangin ini udah 20 tahun ini 2023. Gila. Itu. Kayak gimana tuh judi online-nya saat itu? Nah, itu masih yang bener-bener website yang simple ya. Lu tau lah tahun-tahun segitu kan nggak secanggih sekarang ya. Jadi pada saat itu mereka itu hanya mempertaruhkan yang pertandingan besar yang disiarkan. Oh, intinya sih kayak bola, kayak kita bola taruh biasa, kayak biasa. cuma dilakuinnya online nih. Nah, kan online kita waktu itu baru mikirnya, wah ini bener nggak ya? Ini dibayar nggak ya kalau menang? Karena masih baru. Ini aman nggak ya? 2002, 2003, YouTube aja 2005. 2003, nggak ada tuh mikirin yang lain, karena kan kalau misalnya sama teman ada kemungkinan nggak dibayar, ada kemungkinan lama, ada kemungkinan ribut dan lain-lain. Kalau ini pas setelah gua main berapa kali, wah enakan ini, kita nggak perlu ribut sama teman, kita nggak perlu ngutang sama teman, kita nggak perlu nyari-nyari orang yang mau taruhan, kita tinggal di situ ada, lo mau milih apa gitu loh. Tapi pada saat itu masih simpel ya, masih nggak kayak sekarang yang canggih. Jadi misalnya lo MU lawan Chelsea, cuma milih MU menang, seri atau Chelsea gitu aja. Terus lo naruhnya berapa transfer? Transfer. Berapa rupiah? Pada saat itu paling sedikit kalau nggak salah gue ya 50.000 kalau nggak salah. Dan seperti biasa kalahnya sering, tapi sering, sekalinya menang bikin ketagihan. Iya. Saat itu menang dapat berapa? Ya tergantung. Paling tingginya waktu itu? Ini pada tahun itu apa setelah? Pada tahun itu. Pada tahun itu nggak banyak, karena gue kan masih mahasiswa, nggak ada duit. Oh. Ya uang jajan aja, misalnya uang jajan seminggu mainkan, ntar habis ya udah. Cengok aja udah. Seminggu nggak ada uang jajan gitu aja. Kapan titik lu mulai ngerasa udah nengok ke belakang ya? Bukan pada saat itu mungkin nggak kerasa, tapi nengok ke belakang kapan lu mulai tahu itu tuh sebenarnya pas momen itu tuh gue udah mulai ketagihan tuh, udah kayaknya mulai mikir. setahun 2 tahun itu gue udah mulai kayak pede gimana ya, mulai nawarkan ke orang gitu. Gue pakai duit lu deh 1 juta, nanti sebulan gue balikin 1.500.000 atau 1.200.000. Apa yang bikin lu pede kayak gitu? Kemenangan? Atau sekedar ngerasa ngerti cara mainnya aja? Pejudi kan ada kayak rumus-rumus yang ngerasa kalau rumus itu dia pikir banyak. Kayak togel dulu kan, wah ada yang rumus silang, ada ini kan. Iya, betul. Ya pejudi bola juga begitu. Ada rumus, misalnya gue pasang. Padahal halu tuh ya. Ya ini halu ya, ini jangan dicontoh ya. Iya. Misalnya apa yang probabilitasnya 50-50 tuh. Misalnya koin ya. Kita judi koin nih berdua nih. Lo sama gua. Gua terus masang kepala misalnya. Ya. Gua pasang 50.000. Teng ekor, lo menang. Ya kan? Gua kalah berapa? 50.000. Oke. Gua pasang 100. Teng, gua kalah lagi ekor lagi, lo menang. Gua udah kalah berapa? 150. Oke, gua pasang 200. Teng. Lo menang lagi. Gua kalah. Berarti udah 350. Gua pasang 400, gua doublein lagi tadi yang dari 200, 400. Teng, gua menang 400. Menang 50. Gua balik lagi pasang 50 lagi. Itu rumus. Gua merasa bisa, tapi ujung-ujungnya nafsu. Ada nafsu, ada ketakutan. Misalnya kalau udah mulai banyak itu udah mulai ya gitu. Tapi ini gue cuma bilang jangan sampai ini malah jadi motivasi untuk berjudi ya orang-orang ya. Iya, karena pada akhirnya pada titik apa lu mulai ngerasa wah ini udah parah nih gue butuh bantuan. Ini kalau gue cerita mungkin ada sebagian yang ini si ini nih pasti. Gue
pakai duit yang gue bilang tadi itu hampir ratusan juta pada saat itu 2004 akhir 2000. Atas dasar yang sama. Atas dasar yang sama. Gua Dan mereka double-in. tahu gue pakai itu untuk judi gitu loh. Tapi mereka tetap ngasih. Tetap nggak sih? Karena mereka yakin atau Karena mereka yakin dengan mungkin modal speaknya lu. speaknya gue. Karena mereka pengen dapat duitnya, nggak berani mainnya. Nggak berani mainnya, pengen istilahnya kapan lagi sih dapat misalnya 20% lo sebulan, 50% sebulan gitu. Dan ini dia loh yang misalnya satu kampus sama gua. Ini dia loh bapaknya ini si ini gitu loh. Anaknya si ini gitu. Pada akhirnya lu sampai di titik di mana lu nggak bisa balikin. Nggak bisa balikin, gua dilarikan ke kota lain. Sempat ya dikejar-kejar, diancam. Dikejar, diancam. Dan pada saat itu kembali lagi orang tua yang nebus. Orang tua memang nggak ada lain sih. Bokap gue itu pada saat itu ya terpaksa mau nggak mau gitu loh. Walaupun ada sebagian yang sudah merelakan udahlah gitu loh. Tapi itu membuat lu berhentikah? Tidak. Atau sebenarnya masih? Pada saat itu ya setelah gue di kota lain nih, gue malah makin getol karena gue berharap nih dari judi gue bisa membalikan uang yang tadi yang ratusan juta kemarin utang gue pengen ngembalikan hidup gue lagi gitu loh. Tapi kenapa nggak pakai jalan lain gitu kepikirannya? Karena cuman itu yang lu tahu. Cuman itu yang gue tahu dan cuman itu yang gue tahu bisa cepat mendapatkan uang gitu. Tapi apakah nggak pernah ada orang yang ngebisikin lu atau bahkan logika lu sendiri yang berpikir sebenarnya gue dicurangin sama skema ini? Beribu kali, mungkin setiap orang yang gue tahu tentang kecanduan gue udah nasehatin yang begitu, tapi ya namanya kecanduan, lu pernah nggak ngerasa kecanduan apa gitu yang benar-benar lu nggak bisa berhenti gitu? Iya. Ya kan? Ya, mungkin bukan judi tapi kita semua punya kecanduan sendiri. Iya pasti. Ya. Sampai tahap apa tuh lu dikejar-kejar diancam ya? Sempet orang yang lu sayang diancam justru lu diancam. Mungkin nyawanya. pada saat itu karena kan mereka tahu memang dari judi juga gitu loh. Mereka tahu kalau gua skema ini gua laksanakan di judi gitu loh. Jadi mungkin untuk ke pihak berwajib mereka nggak berani atau nggak ini karena kan judi kan. Kalau masalah ngancam pada saat itu nggak terlalu lah, karena kan pelan-pelan dikembalikan ya, walaupun melalui orang tua gue pada saat itu. Dan yang bikin lu insaf apa kalau gitu? Itu tahun berapa? Itu 2004. Insafnya? Enggak, itu kejadian itu 2004. Insafnya tahun berapa? Masih panjang ceritanya. Nah terus apa? Terus perjalanan itu apa yang Masih terjadi? panjang jauh itu. Terus aja masih judi. Terus kan gue bilang kemarin yang waktu podcast pertama gue 15 tahun. Itu baru tahun kedua ketiga. 15 tahun. 15 tahun lu bayangin gimana deritanya keluarga gua, bokap gua, ibu gua. Di total Miliar ada. Kenapa bokap nyokap lu nggak ngelempar lu ke penjara aja langsung? Ya namanya orang tua. Itu salah satu mungkin yang menurut gua yang bikin gua candunya lama itu. Terus Diselamatin. Berbagai macam judi lu coba dari 15 tahun itu. Semua yang ada di online. Tapi ya gua pada saat itu gua nggak terlalu cocok yang keberapa judi. Kayak gua masih ada walaupun gua pejudi yang kompulsif gitu, gua masih misalnya masih pakai nalar lah, kayak kalau ini mesin gitu. Ini pasti udah diotak-atik. Ini pasti udah dicurangin gitu loh. Intinya gua kebanyakan di olahraga. Basket. Lo sebut olahraga apa? Badminton, tenis, basket, bola, voli, apa? Kriket. Lo yang nggak tahu olahraga kriket ada. Gimana judinya sama? Menang kalah? Menang kalah kan ngepurnya mereka ratusan kan kalau kriket itu. Basket, apalagi. Makanya lu ngerti ya? Lu ngerti. Orang kan kalau judi olahraga kan mau nggak mau harus riset. ngerti. Mau nggak mau harus ngerti. Baseball, hoki es, NHL, MLB, NFL, American football. Zaman lu
Judi NBA pasti nggak pernah megang Detroit Pistons ya, gue rasa ya. Tergantung, gue nggak ada tim. Kalau zaman judi, misalnya wah ini purannya bagus nih, misalnya dapat di pur 15 gitu, di pur 12 gitu, gua ambil. Yang dilihat lebih ke peluangnya ya. Peluangnya, menurut gua. Lumayan nih. Lumayan. Gitu. 15 tahun itu kayak apa kehidupan lo? Lo kerja nggak sih dalam 15 tahun itu? Enggak. Gue pernah cerita gue pernah jadi PNS. Gue pernah kuliah di luar negeri. Jadi nih yang waktu yang abis yang di kota itu yang gue kabur itu, gue kan pengen kuliah gitu kan. Gimana yang amannya kuliahnya kan? Sebagian belum selesai nih. Gue kuliah ke luar negeri, ke Malaysia yang dekat. Suram juga tuh ada tempat judinya. Itu double damage itu. Karena online ya, langsung ya. Lu main tuh di situ? Main di genting gua. Main apa? Slot. Bukan slot. Slot gua nggak paling nggak mau gua main slot. Roulette. Roulette tuh probabilitasnya gimana sih? 36. Ini ada bola nih. Lu lempar, nih muter. 37 1/37. Kan dia ada 0 sampai 36. Tapi lu naruh di angka, gue 28. Enggak, jarang gua biasa nebak warna besar kecil. Oh, besar kecil. Jadi besar kecil itu 1 sampai 18 kecil, 19 sampai 36 besar. Terus merah hitam sama genap ganjil. Pokoknya yang probabilitasnya 50-50. Nah, itu yang gue pakai yang rumus. Ya gue berusaha untuk pakai yang tadi rumus yang gue bilang, tapi ya begitulah. Amsyong. Gue kan pernah ke Vegas. Untuk sebuah acara namanya ICS, acara konvensi teknologi gitulah. Dan gue emang ngebudgetin untuk pengen nyobain judi di situ. Gue main blackjack, permainan yang gue ngerti. Gue lupa, kalau gue nggak salah, gue lupa nih chipnya berapa. Tapi gue ingat kalau nggak salah $50 udah gue siap. $50, gue lupa deh. Intinya kayaknya $50, terus gue menang, sampai kalau nggak salah jadi $100 kalau gue nggak salah. Harusnya gue berhenti di situ. Tapi gue penasaran nih kalau gue dorong sampai kapan nih gue. Terus kalah. Terus gitulah pokoknya main. Akhirnya sisanya duit gue chipnya cuma 1. Gue bilang gue bawa pulang untuk oleh-oleh untuk kasih tahu lu nggak bisa menang apa-apa di Vegas. Terus gue bawa pulang. Nah, waktu itu gue lari pagi jam 6 ketemu orang keluar dari kasino dan muka kalah yang gue nggak pernah ngelihat orang dengan wajah sekalah itu. Stres banget. Tapi kenapa orang-orang kayak gitu nggak bisa berhenti ya? Ya mencari kesempatan, mencari apa sih? Itu yang tadi ya kebodohan tadi, berharap bisa menang gitu, berharap bisa menutupin hutang-hutang yang lama, kesalahan yang lama dengan judi itu terus. Padahal mereka menggali lubang yang lebih dalam sebenarnya. Gue mau percepat aja karena kita pengen ngomongin soal judi online. Pada setelah 15 tahun akhirnya lu insaf. Ya. Apa tuh pemicu insafnya? Jadi 3 tahun sebelumnya itu ya gue dipecat karena yang judi tadilah, hal-halnya nggak usah gue ceritain kenapa. Itu gue tinggal di jalanan. Sorry, ini sampai kriminal ulunya? Iya, tapi kriminal tapi ditebus lagi sama orang tua gue ya biasa. Terus sampai tinggal di jalanan? Gue tinggal di jalanan. Diusir sama orang tua? Enggak, memang kabur aja udah. Karena malu? Malu, gue sering kabur. Pejudi itu rata-rata begitu. Kabur aja, mau lepas tanggung jawab. Jadi mereka pengen, gue kabur lah. Nanti juga keluarga gue yang ini. Keluarga gue yang nyelamatin gitu. Ya tapi pada saat itu, itulah kabur terakhir itu 3 tahun gue. Setahun di jalanan, 2 tahun ada gue numpang sana sini tempat temen. Di jalanan tuh maksudnya gimana? Jadi pagi gue cari masjid buat tidur gue sampai siang, habis itu luntang lantung udah. Walaupun mungkin gue kadang curi-curi SMS, sholat, kelihatan. Jadi pagi itu gue nunggu, kan masjid tutup tuh ya malam ya. Jadi bukanya kan subuh.
Gua kadang masih mondar-mandir itu jam 4 pagi kan, belum dibuka pagar gitu kan. Udah mata udah merah, udah ngantuk. Saya pas beduk, ya kan mau nggak mau sholat dulu kan, nggak enak dilihat orang langsung tidur. Ini orang ngapain langsung tidur kan. Ya udah sholat. Tidur di masjid, ketika Siang ya luntang-lantung biasa ke warnet. Judi lagi. Oh my god. Dari duit apa yang lu pakai? Jadi gue masih curi-curi SMS ke orang tua, kirim dong 50 gitu, ini lapar belum makan 2 hari 3 hari gitu. Duitnya lu pakai untuk judi. Waktu itu gue juga masih merokok, jadi gue pecah tuh. Judi ada yang bisa deposit 10.000 masih itu. Jadi gue pecah nanti duitnya, gue ke bank gitu ya, gue ke bank, set, gue masukin misalnya gue narik duitnya 50, ya kan? Gue beli dulu rokok berapa batang, gue buat makan, beli roti atau apa biar tahan sampai berapa hari, sehari lah gitu kan. Nanti misalnya ada sisa 20.000, gue ke bank tuh cek gue tabung 20.000-nya. Gue tuh 20.000-nya gue tabung, ya udah gue mainkan. Bahkan dalam setahun itu gue masih merokok dulu ya, masih kuat ngerokok. Gue ngutip puntung rokok di jalan kalau udah nggak ada duit. Puntung tiap hari tuh. Setahun tuh kayak gitu? Setahun. Habis itu mulai numpang-numpang? Ada numpang-numpang lah temen gue, ya dengan bohong-bohong lah. Oh gue ini ada kendala ini segala macam. Setelah 3 tahun kayak gitu hidup, setelah kabur 3 tahun? Ya 2019 gue putuskan, gue berhenti judi, berhenti merokok, gue pulang ke rumah. Udah aja? Cuma udah. putuskan aja? Putuskan udah, sampai sekarang. Dan berhasil? Sudah sangat capek gue, 15 tahun itu. Nggak bakal kebayang sama lo gimana kehidupan gue 15 tahun itu. Udah capek sekali, udah orang tua gue juga udah pensiun, udah tua gitu kan. Terus ada masalah pribadi lain yang mengharuskan gue harus pulang gitu, gue harus menjaga seseorang gitu. Pada saat itu ya udah. Orang yang lu sayang? Ya kandung lah. Dan lu harus balik untuk gue harus balik. Bisa dibilang yang nyelamatin lu balik adalah rasa sayang itu? Tanggung jawab? Pasti. Tanggung jawab, dikasih kepercayaan untuk... Dan juga mungkin kesempatan yang masih diberikan. Gila. Terus menerus masih diberikan sama orang tua gue itu, kesempatan itu. Momen lu berhenti itu sebenarnya momen yang menarik karena 2020 judi online makin marak. Nggak merasa terpanggil? Capek ya? Gue marah ngelihatnya, baru sekarang loh kayak gini. Terus gue bingung kenapa. Ya maksudnya orang juga bingung ngeliat gue bisa pecandu judi sampai 15 tahun. Gue ngeliat kok mau orang main slot gitu loh. Main yang kan mereka rata-rata itu yang sekarang, yang zaman sekarang kan kecanduannya itu di slot ya. Yang arke lo tau kan yang yang bar 7 apa segala macem. Itu kok mau, itu kan udah diatur gitu loh, komputer gitu loh. Di zaman 2023 yang udah canggih ini kan pasti ada lah, mungkin dikasih menang loh. Gue kasih menang sekali nih. Nanti udah kecanduan, udah ini. Udah mulai kalah terus. Tapi orang-orang yang judi online tuh kecanduannya ngeri-ngeri ya. Kan lu sering berbagi, kita juga tahu berita-beritanya tuh nakutin semua kan. Itu lu ngeliat kayak gitu? Gini, zaman sekarang itu ada tiga perpaduan yang maut. Judi online, oke? Pinjaman online. Zaman gue itu untung zaman gue belum marak pinjaman online sama gadai pinggir jalan yang sangat marak. Dulu udah ada kan? Dulu sudah ada, itulah yang membuat gue semua barang yang kelihatan sama gue gadai. Gue gadai karena gue berharap gue menang nanti bisa gue tebus lagi. Ternyata tidak. Hari gini, tadi lu bilang 3 itu yang maut ya. Hari ini gua pun jadi korban dari orang-orang yang kalau boleh jujur secara tampilan emang gak kelihatan kayak punya masalah judi online. Tapi akhirnya barang-barang, aset-aset dia gadaikan. Dan ada yang berhasil dihubung. Ini bukan cuma 1-2 orang. Ada yang berhasil dihubungin
untuk ditebus balik. Ada yang orangnya ngilang, kita nggak tahu nih dia naruhnya di Pegadaian mana. Gue curiga sih digadain juga. Nggak ada ya. Tapi gue tuh ngerti berarti mereka nggak gadain karena keyakinan mereka bisa menangin itu balik. Betul. Mereka menganggapnya bukan mencuri, gue gak ada, gue pinjam ini, nanti gue bisa balikin. Kalau dari menang terjadi. Kalau menang. Iya. Nah, judi pinjol nih. Mereka berharap dengan pinjaman online bisa menang judi, ditaruh di judi, bayar pinjolnya, sisanya buat foya-foya. Padahal cuma nambah lubang lagi, nanti pinjol sini kalah, pinjol sini lagi kalah lagi, semua terus-terusan. Sampai ada bunuh diri, sering tuh. Ada yang gila. Bunuh diri gue rasa banyak, tapi mungkin nggak ke expose ya. Iya. Banyak pasti. Iya. Gila. Ada yang bunuh orang, culik orang, mencuri, apalagi banyak lah. Iya. Sebenarnya sih Pegadaian mah udah ada dari dulu. Ini si pinjol ini nih yang maut banget ya. Dampaknya kepada orang yang berjudi online. Nggak, lo pernah ke Pegadaian pinggir jalan belum sih? Pernah. Enggak sih. Pernah ngegadain di panggil? Enggak, gue pernah ke Pegadaian nemenin seseorang ke Pegadaian pernah gue. Pegadaian yang mana? Pegadaian resmi. Pegadaian. Nah, beda. Pegadaian pinggir jalan ini bunga sangat tinggi. Syarat sangat gampang. Lo cuma bawa barang aja, nggak perlu lo bawa kotak, bawa ininya, handphone, kamera, laptop. Lo bawa aja. Dia nggak akan nanya ini punya siapa, ini segala macam. Asal speknya sesuai, barangnya masih bagus, udah dia terima. Dia kan nggak tanya, ini lo ngambil dari mana duit barangnya ini. Kalau misalnya duitnya barangnya nggak ditebus balik, dia jual aja tuh barang. Dia lelang. Itu biasa 30 hari. Nanti lu bisa perpanjang kan. Bayar bunganya tadi perpanjang. Nah, lu lihat si judi-judi online ini kan banyak dipromosikan. Betul. Gua kan selalu positive thinking ya. Okay. Karena banyak teman-teman gue juga nih yang melakukannya. Okay. Gue dari sudut pandang orang yang suka endorse itu sangat ragu ada orang dengan sadar mengiklankan judi online. Gue sih ragu. Ngapain? Nama lu gede, segede-gedenya duit, resikonya gede di lu. Lu punya pandangannya berbeda nggak? Lu punya keyakinan nggak mungkin mereka pasti tahu itu judi? Gue kemarin nggak sempet yang nama-nama yang terkenal. Gue cari-cari itu videonya di YouTube segala macam itu udah nggak ada, hilang semua. Gue nggak tahu yang mereka promosi ini tuh apa, tapi yang gue lihat ya, yang banyak gue juga kan di IG kadang scroll ketemu aja itu yang nggak terkenal ya, mungkin yang ini memang judi. Kalau itu memang ada sebagian yang memang judi, ada yang sebagian berkedok game, ada yang sebagian website atau yang milik yang powered by, padahal powered by-nya itu by judi gitu loh. Dia contoh, punya lu waktu itu pernah cerita sama gue, ada teman gue yang lu sadar, ini semua yang nonton juga tahu nih, ada teman gue, lu ngelihat, wah ini mah nih promo judi, terus lu ingetin dia, bang, ini tuh judi loh, dan dia bilang, oh sorry, gue nggak nge nih, nggak tahu, terus dia turunin. Saat itu dia promosiin apa? Kok bisa dia nggak nge? Itu tuh si website olahraga, berita olahraga, ya kayak portal-portal berita biasa gitu. Berarti kalau yang kayak gitu wajar aja orangnya nggak ngeh ya? Nggak ngeh. Dia sama sekali benar-benar, karena gue tahu juga orangnya, maksudnya nggak mungkin dia benar-benar langsung nggak berani itu bunuh diri dia promosikan judi online kan, karena karirnya lagi naik. Betul. Segala macam. Dan gue tahu. Padahal ironisnya itu orang juga terkenal suka judi. Enggak, itu kan gimmick mungkin ya. Enggak. Iya, gimmick. Itu di bawah kecil banget, itu di bawah websitenya itu powered by, gue lupa apa nama websitenya. Gue search karena nggak bisa diklik itu kan powered by-nya. Gue search gitu, ini mah langsung ke halaman judi. Nah kalau yang kayak gitu-gitu mungkin agak susah ya. Tapi ada yang terang-terangan, ini mah emang lagi. Memang banyak kan. Duitnya gede banget bang. Dan susahnya ada di luar negeri kan, beberapa perusahaannya kan. Itu perusahaan-perusahaan yang benar-benar besar-besarnya tuh rata-rata servernya di luar negeri. Karena bedanya kan, gue pernah cerita, kalau narkoba lu harus ada di sini gitu loh. Bandarnya atau bandar atau pemasoknya tuh lu harus
berada di tempat sini di Indonesia gitu loh. Kalau lo mau Karena barangnya barang memasarkan fisik. barang fisik. Bendanya harus di sini kalau mau Bandanya jualan. harus di sini gitu. Kalau mereka di sana mereka bikin server, ya kan? Di sini mereka tinggal bikin rekening bank atau rekening segala macam e-money segala macam gitu. Udah tinggal di sana aja mereka dari komputer. Gimana terima nangkepnya duit. tuh? Nah, itu gua kurang tahu deh kalau masalah Karena mungkin Interpol mereka itu. berada di negara yang melegalkan judi sebenarnya. Betul. Ada kan negara-negara banyak negara Bahkan melegalkan judi. di website mereka itu ada kayak apa sih namanya legal itu. Kalau memang negara Anda tidak memperbolehkan ini, Jangan. Jangan. Tapi Kita cuman- tidak bertanggung jawab segala macam, gitu kan? Peringatan doang sifatnya. Nah, peringatan doang. Tapi dia kok ada yang judinya ada pakai rekening di Indonesia gitu loh. Ya. Banyak yang gitu. Ada pembatasan atau Di Indonesia sendiri ada pelakunya nggak? Tadi kan kita ngomongin soal banyak, tetap banyak. Itu kan misalnya kayak gimana? Gue juga kurang ngerti ya masalah IT. Misalnya ini servernya yang utama nih. Ya, di bawah yang kita bilang yang kecil-kecilnya, yang di Indonesianya gitu kan. Mereka mungkin misalnya bayar sewa gitu, sewa server deh gua. Nanti tampilan itu rata-rata namanya beda-beda tuh. Namanya beda-beda, tapi tampilannya sama nanti. Jadi mereka cuma beda nama doang, yang ngelola beda-beda, yang kecil, tapi induknya satu gitu loh. Nah, dan mereka juga misalnya di blok nih, alamat mereka di blok nanti ya muncul lagi 5 alamat lagi, gampang, terlalu gampang. Sekarang kan berarti peluangnya untuk berharap pemerintah berhasil nyetop itu kan susah. Susah Susah sangat sulit, sekali. sangat sulit sekali. Apalagi banyak rakyat Indonesia curiga ada orang-orang penting yang terlibat juga. Orang-orang di posisi-posisi tertentu yang terlibat. Atau mungkin bukan terlibat, lebih tepatnya istilahnya dapat untung. Oke, Jadi kita fokus ke orangnya aja. Kalau ada orang yang kecanduan judi nih saat ini nonton, lu bisa bilang apa? Karena gue tahu banyak yang suka DM-DM-an sama lu dan gue minta maaf ya. karena ini juga pasti akan membuat DM lu rame lagi. Oke. Lu pernah cerita sama gue, lu sempat ada kayak grup WhatsApp ya kalau nggak salah. Grup WhatsApp, Isinya puluhan orang dengan masalah judi. ya di Saling DM sharing. juga ada saling sharing. Iya. Ini lu lakukan dengan senang hati walaupun capek juga ya. Ya capek, kadang waktu itu sampai malam, sampai jam 2 malam. Kadang bukan hanya pelakunya saja, kadang keluarganya, istrinya, sampai ada yang maksa-maksa minta nomor telepon, pengen bener-bener gimana caranya biar suami saya ini bisa berhenti gitu. Sudah terlalu Peran lu tuh apa? Cuman mendengarkan, ngasih masukan? mendengarkan, ngasih masukan. Apa yang bisa lu kasih sama orang yang kenal dengan yang kecanduan judi atau kecanduan judi sendirinya? Masukannya selalu sama, jangan deposit, berhenti, nggak akan bisa kaya atau lu nggak akan bisa ngembalikan lagi utang-utang, nggak akan kebayar itu utang-utang yang lama. Ikhlaskan aja gitu, berhenti, cari kerja dengan Itu cara penting halal. karena kalau lu nggak ikhlaskan, lu akan selalu mikir gimana cara Selalu balikin. memikirkan Jadi gimana harus balikin. ikhlaskan. Ikhlaskan hidup lu yang lalu. Kadang orang mikir gini, kayak gua kan, gua juga pernah bercerai gitu kan. Nikah bercerai gara-gara judi juga, nggak tahan. Ya siapa sih yang tahan punya suami pecandu judi? Selalu sering kebayangkan pejudi itu banyak menghayal. Banyak menghayal, pengen wah ini kalau misalnya gua judi ini menang misalnya 100 juta, gua nanti bakal bayar ini sebagian, gua bakal beli rumah, gua bakal ini, Gua bisa gua bakal relate sama kehidupan gua bakal bahagia lagi seperti dulu kala gitu kan. Nah tapi ya ujungnya gitu-gitu aja, berharap misal lu berharap dari 50.000 bisa dapat 100 juta, dari 50.000 bisa dapat 1 miliar kan nggak mungkin, nggak masuk akal gitu loh. Yang ada lu malah pinjam lagi ke sana, pinjam lagi ke sini, makin dalam, makin banyak orang-orang yang menjauhi lu gitu. Ya lu udah istilahnya been to hell and back ya. You've been to hell and back, udah pernah ke nyemplung neraka Nyemplung dan ke kembali neraka, lagi. balik Jadi lagi ya. gua rasa pendapat lu jadi lebih valid karena yang ngomong ke mereka ini adalah orang yang udah pernah dari sana. Cuman tentu otak kalau udah rusak karena judi kan susah ya, tapi setidaknya kalimat lu adalah lu mesti relain hidup yang lama, nggak akan balik. Jangan berusaha memenangkan hidup yang lama itu kan. Jangan gini, jangan berhayal macam-macam deh.
kayak kata orang tua gue, udah lu duduk aja deh sekarang, nggak usah mikirin kerja, nggak usah mikirin duit, nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah ngayal yang enggak, nggak usah mikirin mau nikah, nggak usah mikirin mau kerja gini. Udah sekarang yang penting sampai benar-benar udah settle, udah benar-benar kira-kira nggak balik lagi ke judi, baru lo terserah deh mau ngapain gitu. Nah tapi gini, gue pernah dengar dari ini pecandu narkoba ya, katanya kalau orang yang sudah candu apapun itu ya, mau rokok, mau narkoba, mau judi, pada saat dia berhenti itu rehabnya seumur hidup sampai dia benar-benar meninggal, itu baru yang benar-benar dia berhenti. Sebelum itu ya tetap selalu digoda oleh sugesti-sugesti, karena dia kan udah candu. Kayak gua 15 tahun. Gua ini udah berhenti dari 2019, berarti 4 tahunan. Ya, ada kemungkinan masih gua bisa balik lagi karena udah pernah candu kan. Jadi ya rehab gua ini seumur hidup sampai gua meninggal gitu. Sampai gua meninggal rehabnya gitu. Antara lu nya sendiri yang kuat atau support system lu yang kuat untuk bersama lu seumur hidup. Niat itu memang nawa itu dari awal itu ya benar-benar harus kuat, karena yang gue malas lagi dari yang kemarin-kemarin itu nanti DM, udah oke, berhenti bang, gue bertekad nih berhenti, ntar minggu depan dia DM, bang ini kepake duit orang 2 juta, gue balik lagi judi segala macam. Nggak apa-apa, lo cari cara gimana ini lo berhenti. Bang, kita bertekad, kita harus bikin lah gimana di Indonesia ini ada yang support kayak abang ini segala. Nanti sebulan lagi DM lagi dia, bang kena lagi bang. Aduh ya banyak yang begitu, banyak, bukan 1-2 orang aja. Jadi tapi mungkin mereka nggak punya support system kayak lu punya orang tua lu, jadi mereka tuh butuh lu sebenarnya. Sebenarnya satu, gue selalu nanya sama mereka tuh pertama kali tuh, utang lo berapa? Utang lo yang ada berapa? Itu harus diselesaikan. Kalau utang nggak selesai, mereka pasti di kepalanya gimana gue cara bayar hutang. Sedangkan mereka taunya selama ini nyari duit itu ya dari judi, ya balik-balik lagi ke judi. Jadi berapa utang lo? Iya. Selesain lewat teman, tuntasin dia berdamai. Atau misalnya lo orang tua lo ada duit, lo ngomong lah ke orang tua lo terus terang gitu loh, gue gini-gini ada. Atau bilang aja sama temen lu, sorry ya gue ngutang 2 juta tapi nggak akan balik, gue minta tolong karena gue ini jarang kecanduan. Ada yang begitu. Mungkin ada yang mau kan, mungkin kalau masih kecil, karena dengan dibilang bahwa kalau nggak ntar gue kan ya gue, tapi gue ngerti sih nggak mungkin sih. Lu mau emang kalau misalnya ada orang minta, kalau orangnya cerita kayak lu, dia bilang boleh nggak relain itu, karena kalau misalkan gue masih dibebanin mesti balikin duit itu, nanti gue mikirnya ke judi-judi lagi, gue kan relain dah. Percaya nggak lo? Gue bisa, tergantung berapa rupiahnya. Tapi kalau misalnya emang dia come clean sama gue, kalau dia pecandu judi dan beban atas utang itu membuat dia kembali judi, gue rela. Gue mau ngomong apa? Rela. Pertama-tama gue emang jarang juga sih minjemin, nggak pernah. Gue tuh kalau misalkan orang minjem duit angkanya sekian, gue akan kasih di angka yang gue rela untuk hilang. Ngerti ya maksud gue? Iya. Misalkan dia bilang pinjam 10 juta dong, 5 juta gue ada, dengan sadar bahwa 5 juta itu mungkin gak akan balik. Iya. Kalau gue lebih kayak gitu, tapi gue juga jarang sekali. Ini jangan-jangan jadi banyak yang DM gue nih gara-gara itu. Kita gak punya banyak waktu, tapi pertanyaannya adalah apakah lu masih bersedia untuk jadi support system orang-orang ini? Masih. Karena di Indonesia ini, gue sempat nyari dulu di Google, gue Google tuh rehab judi, itu tidak ada sama sekali. Rata-rata gue pernah ke psikiater berapa dalam waktu setiap minggu gue. Ini salah satu psikiater yang terkenal juga di Jakarta. Itu tahun-tahun 2010, 2011. Itu tiap minggu 300.000, habis 300.000. Ya nggak sembuh juga. Karena memang kayaknya spesialisnya mungkin untuk umum ya, dia ngobatin kecanduan umum ya, bukan kecanduan judi. Sampai sekarang itu belum ada yang spesifik khusus judi ya, apalagi judi online.
Nah, pernah gue gue sampai bokap gue itu pernah bawa gue ke rehab narkoba daerah Jawa Barat sana. Pernah dibawa gue, ya gue pada saat itu karena utang banyak, udah gue nggak bisa ngapa-ngapain, udah pasrah aja, dibawa sampai sana. Pas sampai sana bokap gue ngeliat, nah ini kayaknya kalau di sini nanti malah kecanduan dua hal, dia malah nambah canduan narkoba dia kalau di sini. Ya udah balik lagi nggak ada. Ya berarti mengingat bahwa sedikit sekali layanan seperti yang lu berikan padahal dibutuhkan, lu masih bersedia kendati pun mungkin capek ya. Capek. Tapi ya mungkin kan happy kalau misalnya akhirnya berhasil, ada yang berhenti dan dibantu oleh lu. Ada banyak yang ngaku udah berhenti, banyak. Ngaku Sudah berhenti banyak. ya. Yang balik-balik lagi juga banyak lagi. Mereka sebenarnya pengen didengarkan, emang pengen curhat ya. Kan kadang kalau curhat ke orang yang nggak sefrekuensi gitu ya, kurang ngerti ya, kurang paham Dijudge. gitu ya, dijudge segala macam. Mereka takut atau malu gitu kan. Kalau yang sesama kan mereka bebas gitu. Dan intinya masalahnya selalu sama, pasti sama itu. Pernah mencuri, pernah gadai, pernah pinjam duit, utang banyak, sama semua. Nggak ada yang beda. Itu semua, dicerai istri, dicerai suami, sama semua. Dibuang keluarga, sama. Ya, lu balik dari neraka tuh karena dipercaya untuk melakukan hal-hal seperti ini mungkin. Moga-moga sih ada yang bantuin lu supaya lu nggak terlalu sendirian banget sih. Tapi ya mengingat maraknya masalah ini sih, moga-moga lu bisa bantu satu ataupun dua. Gue punya pertanyaan, kalau lu nggak mau jawab nggak apa-apa, nanti gue buang. Lu kan sampai sekarang nggak pernah pengen kelihatan. Bahkan, jadi gini, sebenarnya kita pertama kali bikin konten 2020. Ya waktu zaman Pandemi awal-awal ya. 2020 ada. 2020 kayak. Awalnya itu cuma ketemu via konten. Terus ada jadi sering dem-deman, terus sekarang jadi teman. Kami sering berkegiatan bareng. Tapi dia nggak pernah muncul sekalipun di dokumentasi apapun. Tidak pernah muncul. Sampai dengan sekarang dia juga memutuskan untuk ada di balik kamera. Lu ngelakuin ini karena masih ada rasa takut ya sama tanggung jawab yang lampau? No. Beban orang tua gue itu 15 tahun itu sudah sangat besar ya. Sudah sangat, traumanya itu udah sangat besar. Gue nggak pengen misalnya nanti Muncul masih lagi. terbawa lagi. Terbawa walaupun bukan di hal yang salah gitu ya. Tapi udah traumanya udah terlalu besar. Itu satu. Yang kedua, hal ini kan lahan ladang duit bagi banyak orang mafia segala macam. Ya, lu takut kenapa? Sangat. Okay. Apalagi gue nggak ada power sekarang ini. Duit nggak ada, kerja nggak ada, sangat gampang untuk dijadikan ini ya itulah. Tapi terima kasih atas kesediaannya dan keberanian untuk muncul. Moga-moga sih lu bisa bantu orang lewat akun itu, pejudi.insyaf. Semangat terus ya. Semangat pastinya. Thank you ya. Thank you. Sama-sama Bang.